Laporan Yaimim aja deh, Yaimim ke Sahara ini memenuhi unsur nggak Bang, yang dari 3 pasal tadi Bang, yang ITE, masuk pengerangan rumah dan pencemaran pengancaman dengan pembunuhan, dugaan pembunuhan, gimana Bang? Menurut Abang sendiri? Ya, jadi gini, sebenarnya saya males nih bahas masalah ini. Kalau bukan Rifa yang minta, saya males nih karena terlalu drama ya. Kemarin saya tonton ya videonya di podcastnya Densu. Nah, tapi oke lah ya supaya memberikan minimal pengetahuan hukum bagi masyarakat ya. Jadi gini, bapak-bapak itu ya, saya pakai nama bapak-bapak itu aja ya, saya kira ya. Bapak-bapak itu melaporkan 551 ya, kan apa namanya, pasal dilarang masuk gitu ya. Jadi gini, 551 itu bisa berlaku kalau kemudian ada larangan pasti. Nah, itu baru bisa diterapkan 551. Gitu, Pak. Kalau kita lihat dari informasi yang beredar ya, informasi yang beredar di podcast ya, di video-video itu kan si perempuan, si cewek itu, siapa namanya, Sahara itu, dia masuk ke rumah bapak tua itu karena anaknya masuk, ya kan? Lalu katanya bawa makanan. Lalu kemudian setelah dia bawa makanan, dia masuk, kita nggak dengar bapak tua itu melarang. Kan gitu kan? Artinya 551-nya bisa diterapkan nggak? Nggak bisa. Gugur. Kecuali pada saat dia masuk, bapak-bapak tua itu bilang, ibu, saya tidak berkenan ibu masuk, tolong ibu keluar. Nah, ketika sudah diminta keluar, ibu itu tetap masuk. Nah, itu boleh. Itu bisa masuk 551-nya. Nah, itu poin itu ya. Nah, lalu kedua kita bicara poin ITE. Gitu ya. Saya nggak tahu ITE-nya ini apa yang kemudian dilaporkan. Ya, artinya fenomenanya apa gitu. Tapi saya kasih informasi buat teman-teman semua yang mudah saja. Kita nggak usah bicara teori hukum yang gimana-gimana. ITE itu landasannya apa? Landasan ITE itu adalah pasal pencemaran nama baik di KUHP dulu. Maka kalau bicara itu, yang bisa dikenakan ITE adalah yang hoax atau yang bohong. Nah, yang hoax, yang bohong ini apa? Yang menyerang martabat, menyerang kehormatan seseorang. Kalau hoax bohongnya bisa dibuktikan, baru dilihat tendensinya kemana. Tendensinya itulah yang kemudian hasilnya fitnah. Inilah baru unsurnya itu bisa terpenuhi, Pak. Kalau kemudian yang diomongkan itu tidak bisa kemudian dikatakan menyerang kehormatan, menyerang harga diri, ya, lalu kemudian dalam konteks apalagi yang diomongkan bisa dibuktikan, maka gugur pasal ITE-nya. Gitu loh, Pak. Ya. Lalu kemudian apa lagi, Pak? Pelecehan. Bukan, satu lagi tadi pekarangan ITE. Pengancaman dengan dugaan pembunuhan. Nah, pengancaman dengan dugaan pembunuhan. Nah, ini kita nggak ngerti nih. Pengancaman. Pengancaman itu ya mesti ada konkretnya. Itu pengancaman. Pengancaman itu harus ada kemudian simbiosisnya. Orang di bawah tekanan. Diancam mau dibunuh. Tapi ya contoh sekarang Rifa, saya bilang, Pak nanti Rifa saya bunuh ya Pak. Situasi dan kondisinya nggak ada. Apakah bisa memenuhi unsur itu? Nggak bisa. Kecuali saya pegang pistol, ya, saya kokang ini pistol, saya mau todong, tapi nggak saya tembak. Tapi saya bilang, Pak nanti Rifa saya bunuh ya Pak. Nah, itu masuk. Ya kan? Jadi kembali lagi, KUHP ini Pak, ya, pasal hukum kita ini, pidana ini kan bicaranya apa? Situasi dan kondisinya. Itu yang digali. Ya kalau namanya kemudian orang mau melaporkan, ya sah-sah saja. Ya kan? Nanti kan ada proses penyelidikan, ya kan? Apakah benar hal tersebut itu adalah tindak pidana? Kalau benar hal itu tindak pidana, naik ke proses penyidikan, kan gitu kan? Tapi gini yang menarik. Setelah saya melihat ini, netizen kita ini kan kira-kira hari ini ritmenya itu menganggap bapak tua itu benar. Saya dengan lantang saya katakan, si Sahara itu ya dia tidak benar. Tapi bukan berarti bapak tua ini benar. Ya. Background saya orang komunikasi. Semua yang dibicarakan bapak itu baik di podcast maupun di mana-mana ini menggiring opini yang enggak. Ya, bapak ini pinter kemudian melakukan framing. Seolah-olah begini, seolah-olah begitu, padahal tujuannya jelas. Maka saya katakan, ada baiknya pihak Sahara ini melaporkan bapak ini dengan apa? Dengan undang-undang ITE. Kenapa? Karena banyak sekali framing yang dilakukan oleh bapak tua ini, ya, itu yang mendiskreditkan posisi si Sahara itu. Yang pertama, ya, dia bicara di podcast, ya, bahwa Sahara ini keluar, dia bayangkan katanya. Nah, itu ya, dia bayangkan menggunakan celananya bagaimana, dia bayangkan ketipisan bajunya bagaimana. Ini framing namanya. Ya, ini framing. Laporkan itu dengan tindakan menggunakan undang-undang ITE. Bawa ahli di sana untuk memperkuat dalilnya masuk. Nah, ini jelas saya katakan. Ya. Kenapa saya perlu katakan ini? Jadi biar orang masyarakat yang nonton ini jangan suka-suka gitu loh. Ya. Lalu yang kedua, katanya bahwa si Sahara masuk ke rumahnya si bapak tua itu karena mengejar anaknya.
ya, lalu si saharanya mengunci pintu. Ini jangan main-main, Pak. Ini fatal, ya. Kalau sahara bisa membuktikan bahwa dia tidak mengunci pintu, ya, ITE-nya masuk, pasal-pasal pidana yang lain bisa mengikuti di belakang. Nah, gitu ya. Karena gini, Pak, pelecehan seksual itu bukan hanya tindakan, verbal juga pelecehan. Nah, ya, jadi saya melihat ini menjadi pelajaran saya kira bagi kita semua. Pihak sahara bisnis rental mobil di pemukiman benar nggak? Nggak benar. Itu suatu hal yang salah. Ya, yang dilanggar apa? Ada perdanya. Masing-masing daerah berbeda-beda perdanya. Fasilitas umum nggak boleh dibuat menjadi parkir mobil milik pribadi. Nah, itu nggak boleh. Ya. Lalu kemudian, ya, bapak tua ini juga banyak sekali kejanggalan-kejanggalan. Kita semua sama-sama nggak tahu, Pak, apa yang terjadi di sana. Yang kita tahu hanya melihat dari apa? Informasi-informasi di media sosial. Tapi logika sederhananya satu. Hari ini bapak tua itu diusir oleh masyarakat sekitar. Kalau tidak ada sesuatu, ya, tidak ada sesuatu yang janggal, nggak mungkin masyarakat sekitar itu bisa satu suara. Kenapa? Karena informasinya bapak tua itu duluan tinggal di sana, ya kan? Baru keluarga ibu-ibu itu. Logikanya harusnya orang lingkungan sana lebih kenal bagaimana perangai bapak ini. Tapi masyarakat situ bisa memutuskan untuk agar bapak-bapak ini tidak tinggal di sana, artinya something wrong. Gitu Pak kira-kira. Oke. Nah, untuk yang soal ribut-ribut ini tanahnya nih Bang, tanah yang disebut itu kan kabarnya kan itu tanahnya punya Pak ya Imim, tapi terus akhirnya disewakan gitu, disewakan untuk rental, tapi pada akhirnya mengganggu ketertiban. Terus akhirnya Pak Yamim ini juga mengadukan yang tadi soal masuk pekarangan rumah tanpa izin, itu gimana Bang? Maksudnya apakah itu kabarnya kan sedangkan dia sendiri tidak menyebutkan nih di podcast kalau itu tanahnya punya dia gitu, tapi katanya ada bukti sertifikatnya juga. Itu termasuk memenuhi nggak sih Bang? Terus kayak sarannya kan juga salah, bisa akhirnya dituntut dengan itu Bang? Gini, makanya tadi saya bilang, kalau pakai 551, unsur pasalnya bisa dipenuhi kalau ada larangan. Itu dulu, ya. Nah, ini kalau yang kita lihat di podcast, nah ini mohon maaf, ini apa nih? Apa namanya? Sebenarnya drama-drama yang nggak penting kita dengar ini. Logikanya kan gini. Katanya bapak-bapak tua itu membersihkan pekarangan depan rumahnya, ya kan? Dia mengeluarkan uang 12 juta. Setelah itu dia minta si ibu-ibu ini silakan pakai situ tapi bayar 1 juta. Nah, ini kan nggak masuk akal. Benar nggak? Kecuali dia kemudian sebelum membersihkan itu, dia bicara ke ibu-ibu ini. Bu, itu di depan ada tanah. Nggak tahu kita tanah siapa. Ya kan? Saya yang bersihkan. Nanti setelah saya bersihkan, sampean bisa parkir di situ. Tapi sampean bayar ya biaya bersihkannya ya. Gitu loh, Pak. Nah, ini bicaranya apa? Klausul perjanjian. Tidak ada kesepakatan, lalu ditagih. Salah nggak? Ya, salah. Iya kan? Ini perdata nih, Pak. 1320 nih kalau di perdata. Ya. Adanya kesepakatan? Nggak ada. Tapi bapak-bapak ini udah melakukan. Nah, setelah dia melakukan, dia merasa dia berjasa. Ah, ini kalau dibicara rasa, subjektif. Ya kan? Dia rasanya dia menolong, ini rasanya gua nggak minta ditolong kok. Kan gitu. Maka, Pak, gini, Pak. Berbuat baik itu juga ada adabnya, Pak. Nah, gitu ya. Kita berbuat baik itu juga ada adabnya, ada etikanya. Contoh, kita bawa gula, segenggam gula, kita taruh tuh di atas sarang semut. Semutnya happy nggak? Enggak, mati dia. Tapi kita udah merasa kita berbuat baik. Oh, saya berbuat baik, saya kasih gula tuh ke sarang semut. Nah, kira-kira inilah analogi yang diceritakan bapak tua itu. Terlepas dari tanah itu adalah tanah dia. Kalau tanah itu pun tanah dia, lebih lucu lagi. Iya kan? Lah tanah elu bersihin. Habis lu bersihin, lu suruh orang tempatin, tapi biaya bersihinnya lu bebanin. Terlepas dari nominalnya berbeda. 12 juta kan kata dia. Iya kan? Bener nggak? Nah, jadi banyak sekali drama-drama kejanggalan yang saya lihat disampaikan oleh bapak tua ini. Tapi saya tahu tendensi bapak tua ini apa. Tendensi bapak tua ini framing. Semua yang disampaikan yang paling tidak saya dengar di podcastnya Denny Sumargo, itu semua double meaning. Nah, gitu ya. Dia melakukan framing-framing yang double meaning. Nah, ini tidak baik. Apalagi dia bicara sebagai, mohon maaf ya, dengan label seorang alim ulama, gitu ya. Terus kemudian dengan label dosen. Nah, ini sangat nggak mencerminkan ini. Nah, jadi kenapa saya harus bicara begini? Saya bicara apa adanya, kita objektif. Jangan kemudian dengan label-label tertentu, orang salah terus kita nggak benar. Ya kan? Lalu kemudian pihak yang sebelah, ya, itu kemudian organisasinya dicari-cari. Wah, organisasi Madas apa? Organisasinya nggak salah. Ya kan? Jangan organisasinya ditarik-tarik. Saya kebetulan juga pimpinan-pimpinan Madas itu saya kenal baik. Gitu. Jadi nggak boleh. Ya kan? Dia pribadinya aja. Nah, gitu Pak. Oke. Sedikit lagi nih, Bang. Tapi ini kan kabarnya udah persetujuan kesepakatan untuk dipakai lahan itu ya untuk rental. Itu tetap tidak kuat, Bang. Maksudnya tidak cukup kuat ya, Bang, untuk memperkarakan itu gitu, Bang. Nah, sekarang gini, kalau udah ada persetujuan, tinggal kembali. Kita nggak tahu ya, Pak. Sekarang Ya, bahasanya dianggap bahwa izin. dianggap sudah ada persetujuan kedua belah pihak. Lalu kan kalau bicara udah ada persetujuan kedua belah pihak, maka kan ada hak dan kewajiban. Oke. Betul kan? Iya. Dalam persetujuan itu ada hak dan kewajiban yang timbul.
Kalau kemudian seseorang kewajibannya tidak dilaksanakan, atau kemudian haknya tidak dipenuhi, tinggal dilihat, tuntutlah hak dan kewajiban itu. Kalau bicara kita negara hukum, ambil jalur perdata. Karena bicaranya perjanjian, sebuah hal yang diperjanjikan. Ya kan? Tapi kalau saya sepintas saya mendengar dari yang disampaikan bapak-bapak tua itu di podcastnya Denny Sumargo, nggak ada kesepakatan. Inisiatif dia katakan, saya berinisiatif katanya. Saya bersihkan lahan itu, ya kemudian keluar uang sampai 12 juta, supaya apa saudara saya ini bisa, itu bukan kesepakatan Pak. Iya kan? Itu inisiatif. Inisiatif ini banyak hal. Ya kan? Sesuatu hal yang seolah-olah dibungkus baik, tapi di dalamnya ada suatu kepentingan, ya itu bisa jadi. Nah, kan gitu kan? Tapi kembali lagi yang saya katakan, jadi gini Pak, KUHP itu, undang-undang kita itu dibuat agar kita ini hidup itu beradab. Hidup kita itu teratur jelas. Iya kan? Boleh begini, nggak boleh begini, kalau lakukan ini, dihukum begini. Itu supaya hidup kita diatur jelas. Iya kan? Nah sekarang, parkir di badan jalan, parkir kemudian di fasilitas umum, boleh nggak? Nggak boleh. Kalau menyebabkan kecelakaan, ada undang-undang laka lantas. Kalau tidak menyebabkan kecelakaan, ada undang-undang administratif. Di setiap perda, itu berlaku. Ya, yang kemudian tendensinya apa? Tendensinya denda. Ya kan? Nah ini yang bikin hidup nggak boleh semau-maunya. Kita hidup berbangsa dan bertanah air, bersosial bertetangga, nggak boleh hidup semau-maunya. Ya kan? Nah, saya dengar juga, ya kan? Nah, ini bapak ini katanya dapat suaka. Ah, ini terlalu mendongeng ini bapak tua ini. Ya kan? Suaka itu kalau dia diusir secara resmi oleh pemerintah, itu bicara suaka. Tapi RT pemerintah bukan Pak? Bukan dong. Bukan dong. Siapa yang bilang RT pemerintah sini? Debat sama saya. Gitu. RT RW itu konsesi. Paham? Kesepakatan. Amanah dari apa? Pasal sila keempat Pancasila. Ngerti? Permusyawaratan perwakilan. Iya kan? Kita ini kan hidup kita berpancasila ini apa? Kan musyawarah. Implementasi dari musyawarah itu adanya RT RW. Dulu zaman dulu ada lagi Pak namanya LKMD, Lembaga Keamanan Masyarakat Desa. Apakah LKMD ini aparat polisi dan Polri? Bukan. Gitu loh, iya kan? Jadi yang ngomong RT RW ini adalah pemerintah, baca lagi bukunya. Ya, baca lagi bukunya. Kenapa? Logikanya sederhana. Kalau dia pemerintah ya dia ASN. Iya kan? Aparatur sipil negara. Dia bukan pemerintah, tapi dia bagian dari konsensus kesepakatan masyarakat situ, dipilihlah seorang pimpinan. Apakah dalam pemilihan RT RW pemerintah ikut campur? Kan nggak ikut campur, Pak. Nah, gitu. Jadi, bapak-bapak ini terlalu mendongeng. Ya, nah ini perlu kita sampaikan karena masyarakat kita ini juga nggak begitu paham hukum. Ya kan? Jangan juga kemudian, wah ini kalau begini, begitu, begini, begitu. Ada yang bilang, lah Pak, terus RT RW dapat gaji. Bukan gaji, tapi insentif. Ya kan? Nah, insentifnya berbeda-beda. Tergantung perdanya. Itu loh. Nah, gitu Pak. Oke, terakhir nih Bang. Kabarnya kan mulai banyak ada sejumlah praktisi hukum yang mau ikut membela Yaimin, mensomasi Sahara karena ya pada akhirnya dianggap tidak sopan tetap ya, nggak sopan ke orang tua, terus dan lain sebagainya juga dengan dukungan netizen. Kira-kira Abang setuju nggak nih dengan langkah itu untuk maksudnya banyak sejumlah pengacara yang mau ikut di pihaknya Pak Yaimin somasi Sahara, dan kira-kira Abang kalau diminta sama Pak Yaimin atau sama Sahara gimana Bang? Kalau kita diminta sama Yaimin dan Sahara, ya mohon maaf kerjaan kita juga numpuk, Pak. Ya kan? Kita nggak ada waktu juga ngurusin yang gini-gini. Tapi satu, kalaupun para praktisi hukum mau megang ini, ya saya nggak bisa bilang enggak, saya nggak bisa bilang apa-apa, karena itu semua hak masing-masing. Tapi gini, nggak ada pasalnya dalam KUHP itu sopan santun. Itu loh. Nggak ada pasalnya dalam KUHP itu tata krama. Gitu loh. Ya kan? Nah, yang ada pasalnya itu apa? Merujuk ke pasal langsung secara substantif. Nggak sopannya apa? Nggak sopannya dia ngeplak kepalanya, wah itu berarti penganiayaan ringan, ya kan? Wah nggak sopannya apa? Melakukan caci maki. Caci makinya di mana? Oh berarti apa? Penyerangan kepada harkat dan martabat. Dilakukan di mana? Via media sosial. Berarti undang-undang ITE. Substantifnya yang ada pasalnya. Tapi kalau bicara hukum itu sopan santun nggak ada pasalnya, ya kan? Nah sekarang balik lagi kalau kita bicara sopan santun, kita keluar dari ranah hukum sedikit ya. Kita bicara sopan santun. Pertanyaannya melakukan sarkastik. Ya, yang dilakukan Bapak tua ini sarkastik ini, Pak. Melakukan sarkastik apakah sopan santun? Jangan lupa ya, ini saya kasih ingat. Sarkastik jangan dikira bisa luput dari undang-undang penyerangan harkat dan martabat. Jangan dikira. Ya. Apa yang disampaikan secara sarkastik oleh bapak-bapak itu di dalam podcastnya Denny Sumargo, saya kasih saya kasih sinyal berbahaya. Berbahaya. Ya. Pakai rekaman yang ada di dalam podcast Denny Sumargo itu cukup untuk menjerat bapak itu. Ya, itu berbahaya. Nah, ini pelajaran ya, informasi untuk kita semua bahwa jangan dikira dengan menyindir,
dengan sarkastik itu kemudian tidak bisa diterapkan undang-undang ITE. Nah, ya kenapa? Karena ucapan verbal dan nonverbal, verbal ucapan, nonverbal tindakan, itu ada tendensinya. Kalau kemudian tendensinya bisa dibuktikan, itu untuk menyerang harkat dan martabat seseorang, terpenuhi unsur pasalnya. Nah, gitu. Maka saran saya apa? Bijak-bijaklah kita. Apalagi Bapak ini juga udah umur. Bijak-bijaklah, jadi contoh lah bagi yang muda. Gitu Pak, saya kira. Oke.